Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam sapaan Gereja Kristus Ketapang. Dimanapun kita berada, biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan kita. Sebelum membaca dan merenungkan firman, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang menaikkan ucapan syukur kami kepadamu atas kebaikan, kesetiaan, pemeliharaan, penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, untuk kami boleh mengerti dan dianugerahkan Tuhan ketaatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 10 ayat 17 sampai ayat 25. Tapi saya hanya membaca ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kau binasakan. Saya memberi tema kita hari ini, tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Sesuai dengan tema kita hari ini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mungkin kita bertanya, di mana Tuhan ketika penderitaan terjadi? Pertanyaan ini sering muncul ketika seseorang dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam musibah, dalam kecelakaan, dalam keterhilangan. Tak jarang seseorang mulai mempersalahkan Tuhan. Jika Tuhan baik, jika Tuhan mengasihi, kenapa ada penderitaan? Bahkan seseorang yang merasa dia sudah taat, dengan berjuang dia belajar mentaati firman, dia setia, dia rajin ke gereja, tapi nyatanya ada penderitaan, dan itu membuat orang itu mundur, bahkan meninggalkan Tuhan. Hari ini kita belajar dari Nabi Yeremia. Di dalam nas yang kita baca, bagaimana Yeremia menggambarkan keadaan bangsa Israel setelah mereka nanti dalam pembuangan. Dalam pasal-pasal sebelumnya, Nabi Yeremia sudah menyampaikan nubuatan Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum mereka atas keberdosaan dan pemberontakan mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Dalam ayat yang ke-17 sampai ayat 25, Nabi Yeremia menggambarkan penderitaan yang akan dialami oleh bangsa Israel ketika mereka di dalam pembuangan. Ayat 18 sampai 19 berkata, kepedihan akan terjadi. Ayat 20, tempat tinggal mereka akan rusak, tidak ada yang menolong mereka, bahkan anak-anak mereka meninggalkan mereka. Mereka tidak akan berbahagia dan tercerai-berai karena pemimpin mereka, baik pemimpin politik maupun pemimpin rohani, sudah meninggalkan Tuhan. Dan ayat yang ke-22, kegemparan besar akan terjadi, di mana kota itu akan diserang dan sunyi senyaplah yang terjadi. Nabi Yeremia bisa membayangkan betapa besar penderitaan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Apakah dia marah kepada Tuhan? Tidak. Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Kalaupun ada didikan Tuhan, itu adalah sebagai tanda cintanya. Oleh karena itu, Nabi Yeremia mengajarkan dua hal kepada kita, bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan. Yang pertama adalah, Nabi Yeremia mengakui betul bahwa tiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Yeremia memohon belas kasihan Tuhan, supaya di tengah-tengah penderitaan ada kekuatan di dalamnya. Hal yang kedua kita mau belajar dari Nabi Yeremia. Ayat yang ke-24, hajarlah aku ya Tuhan. Nabi Yeremia mengakui keberdosaan bangsanya dan harus siap mengalami konsekuensinya. Tetapi dia juga memohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan tidak membinasakan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran rohani apa yang kita dapatkan hari ini? Yang pertama,
Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Saya tidak tahu saat ini apa yang menjadi pergumulan kita. Sampai engkau kepada pintu yang rasanya tidak ada jalan. Percayalah, ada Tuhan yang hadir yang akan menolong tepat pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Yang Tuhan minta kepada kita adalah, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Pujian ini tidak mudah, tetapi taklukkanlah hatimu. Dia Tuhan yang sudah mati untuk kita. Maka dia Tuhan juga yang akan menyelamatkan kita, menolong kita, melewati badai pergumulan yang Tuhan izinkan. Ekonomi, kesehatan, relasi, Tuhan akan kerjakan bagiannya. Bagian kita adalah taat dan setialah kepada perintah Tuhan. Maka selebihnya adalah bagian Tuhan. Hal kedua yang kita mau belajar hari ini. Ada kalanya kalau Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan karena itu memang salah kita. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Ketika kita dengan hati yang hancur dan mau bertobat, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah-tengah pergumulan Engkau melihat air mata kami. Tapi terima kasih untuk hari ini kami kembali diingatkan. Tiap langkah hidup kami diatur oleh Tuhan. Kami mempercayai itu, kami memohon. Beri kami kekuatan menjalani pergumulan yang Tuhan izinkan. Dan kami juga memohon, anugerahkan kami kegelisahan hati ketika kami sudah tidak taat kepada Tuhan. Sehingga kami boleh kembali berbalik dan bertobat dan hidup untuk mempermuliakan-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.